Assalamualaikum everyone. Jadi aku mau coba untuk ngobrolin sesuatu yang bisa dibilang santai aja, dan aku juga nggak bermaksud. Aku pengen vibesnya itu kayak aku tidak menggurui kalian. It's just a sharing. Jadi kayak kita sharing aja apa yang ada di pikiran aku, apa yang ada di pemahaman aku, yang nantinya ketika aku share semoga hal itu adalah suatu hal yang baik. Kalau ada hal yang salah, itu pure datangnya dari ketidaktahuanku, dan aku mencoba untuk kita bisa saling sharing mungkin nanti ya ketika aku udah menyampaikan satu hal ini. Jadi aku keinget sama kalimat dari seorang ustadz. Jadi kasusnya adalah ada seorang laki-laki ini tuh sudah menikah. Lalu laki-laki ini sempat bertanya gitu sama gurunya, kok aku ngelihat istri aku nggak cantik ya gitu. Misalnya intinya kalimatnya kayak gitulah ya. Kayak aku tuh bosen gitu ngelihat istriku kok nggak kelihatan cantik, nggak kayak dulu gitu pas awal-awal gitu. Nah terus gurunya ini ngejawab dengan intinya kalimatnya adalah seperti ini. Coba kamu berusaha untuk melihat sesuatu hal yang tidak haram. Jadi stop untuk melihat hal-hal yang haram. Contohnya misal kamu ngelihat perempuan yang tidak halal bagi kamu, bukan mahram kamu, bukan istri kamu gitu. Rasain nanti efeknya tuh kayak gimana. Terus coba juga kamu untuk stop melakukan hal-hal yang haram, misalnya maksiat, kegiatan yang sia-sia, dan coba deketin hal-hal yang halal dan hal-hal yang mendekatkan kamu kepada ketaatan. Sampai akhirnya laki-laki ini setelah mencoba melakukan apa yang disampaikan sama gurunya, dia datang lagi ke gurunya. Oh ternyata bener ya, aku sekarang lihat istri aku cantik banget. Aku ngelihat istri aku tuh kayak aku cinta banget sama dia. Nah terus gurunya ngejawab dengan intinya kayak gini, sebenarnya istri kamu sama sekali nggak berubah. Dari awal istri kamu menikah sama kamu sampai sekarang kamu berada di pernikahan dengan istrimu, sebenarnya istrimu sama, cuman pandangan kamu aja yang berbeda. Dan hal ini karena istri itu kan seseorang yang sudah halal bagi laki-laki ini. Ketika kamu membiasakan pandangan kamu melihat hal-hal yang haram, maka kamu gak akan dapat nikmat ketika kamu melihat sesuatu hal yang halal seperti itu. Hal ini kita bisa refleksikan juga ke hal-hal yang lain. Semisal kita introspeksi diri, kayak kenapa ya aku tuh kok ngerasanya bosen gitu baca Quran, kok aku rasanya ogah-ogahan ya baca Quran, kok aku nggak bisa gitu ngerasain nikmat ketika baca Quran seperti orang-orang beriman lainnya. Kok aneh ya, emang apa sih yang salah sama aku? Coba kita introspeksi diri dengan cara kita stop mendengarkan hal-hal yang haram, stop melakukan hal-hal yang sia-sia. Bisa jadi ketika telinga kita, mulut kita terbiasa melakukan hal-hal yang haram, maka kita nggak akan menemukan nikmat ketika kita melakukan sesuatu hal yang halal. Contohnya misal, kita udah terbiasa ngedengerin gibah, kita terbiasa untuk ngomongin kejelekan orang lain, atau kita ngedengerin kata-kata yang kurang pantas, atau kita terbiasa mengucapkan kata-kata yang kurang pantas, kita terbiasa ada di obrolan-obrolan yang sia-sia, yang ternyata ketika kita udah merasakan nikmatnya ngegosip, nikmatnya ngegibah, pasti kan ada ya kita ngerasain ngerasa kayak puas ngomongin kejelekan orang lain. Nah efeknya adalah
kita jadi nggak bisa menikmati nikmatnya hal-hal yang halal. Contohnya kita ngedengerin Al-Quran, kita baca Al-Quran, padahal Al-Quran adalah suatu hal yang baik, yang bermanfaat, yang bikin kita tenang, karena itu adalah kalimat dari Allah, pencipta kita, yang tahu gimana sistem tubuh kita, sistem otak kita, sistem mental kita. Yang bikin kita tenang tuh apa? Allah tuh udah tahu. Tapi kenapa kita nggak bisa ngerasain kenikmatan itu? Ya, kita introspeksi diri, dengan salah satunya adalah kita coba menghindari hal-hal yang haram. Insya Allah ketika kita ngerasain kenikmatan di suatu hal yang halal, insya Allah dengan sendirinya kita bakal ngerasa kalau ketika kita ngelakuin hal yang haram, ngerasa ternyata nggak enak ya ngelakuin hal yang haram, karena memang faktanya itu seperti itu. Mungkin awalnya kayak kelihatan oh hal yang haram tuh indah gitu, tapi ternyata kita nggak tahu bahwa di balik itu semua ada hal yang banyak mudaratnya, terutama untuk diri kita sendiri. Sebagai seorang muslim dan seorang muslimah, aku keinget juga dengan hal ini. Biasanya yang disuruh menjaga pandangan adalah seorang lelaki, karena memang lelaki itu diciptakan salah satunya sebagai makhluk visual yang suka dengan keindahan. Tapi sebenarnya perempuan juga suka. Laki-laki biasanya disuruh untuk menundukkan pandangannya, karena bisa jadi dari mata menjadi pintu masuk untuk menuju perzinahan yang lebih besar. Cuman aku mikir bahwa sebenarnya perintah itu gak cuma ditujukan kepada seorang lelaki, tetapi seorang perempuan pun juga diminta untuk menundukkan pandangannya. Mungkin kurang ilmuku dalam hal ini. Menundukkan pandangan secara fisik, mungkin kita menundukkan pandangan kita nunduk, tapi sebenarnya itu adalah hal yang lebih daripada itu. Memang secara gampangnya ketika kita melihat sesuatu hal yang tampan, yang indah, kita pengen ngelihat, tapi sebenarnya hal itu nanti akan membawa kepada hal yang bikin hati kita tuh nggak tenang. Jadi misalnya kayak kita ngelihat terus jadi jatuh hati gitu, terus kepikiran dan lain-lain. Itu jadi kayak satu hal yang membuat kita jadi kurang fokus karena kita keinget-inget terus. Nah makanya memang kita nggak bisa kayak menstop itu semua, tapi minimal kita bisa melakukan hal yang bisa kita lakuin. Oke, girls, para muslimah, aku rasa kalau misalkan kalian orangnya itu gampang baper dan sebagainya, coba deh buat menundukkan pandangan juga. Nggak cuman ketika kita di real life ketemu orang, tapi juga ketika kita ada di sosial media. Ya, aku rasa itu sih yang pengen aku omongin. Kalau misalkan kalian ada suatu hal yang pengen kalian share, kalian bisa share di kolom komentar, dan insya Allah kita ketemu lagi di video-video aku lainnya. Terima kasih, semoga ada kebaikan di dalamnya, dan kalau ada salah itu pure salah dari aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.